Shalom, haleluya. Kita bersyukur kepadanya, mengagungkan namanya, memuliakan dia. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Para pendengar, pemirsa, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini, di tahun yang baru, kita bersyukur kepada Tuhan. 3 Januari 2021, Tuhan masih mengizinkan kita terus percaya kepadanya, beriman kepadanya. Pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita memuliakan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sama-sama aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun badai topan datang menerpa, kami telah melewati gelombang-gelombang yang paling dahsyat pada tahun 2020 dan Engkau menghentar kami. Perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sempurna. Kami masuk pada tahun 2021 ya Bapa. Berkomitmen bersama untuk tetap percaya dan beriman kepada Kristus untuk suatu perlindungan di dunia, bahkan hidup yang kekal yang Engkau berikan kepada kami. Bapak, kami akan mendengar firman-Mu, hamba akan menyampaikannya. Hamba hanya tanah liat belaka, terbatas, tapi Tuhan, mari Engkau sampaikan maksud hati firman-Mu kepada umat-Mu. Terima
kasih Bapak, dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, para pendengar di mana saja Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masuk pada tahun yang baru 2021, dan itu satu kemurahan Allah yang besar bagi kita. Dan kita bersyukur karena kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan tentang beriman kepada Kristus. Orang-orang yang beriman kepada Kristus, mereka lah yang diselamatkan. Mereka yang beriman, mereka itu yang dapat melihat surga dan juga masuk ke dalam kerajaan yang dijanjikan itu. Nah, saya percaya bahwa semua kita yang beriman kepada Kristus, kita telah dihentar masuk pada tahun 2021 ini. Nah, oleh sebab itu, pada hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini bertema atau berjudul merawat iman. Bagaimana kita merawat iman agar tahun-tahun ini tidak dapat mengkandaskan iman kita atau membuat iman kita tidak lagi kuat, iman kita goyah. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita melihat Alkitab kita. 1 Timotius pasal yang ke-6 itu ada keseluruhan ayat-ayat, ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Itu tentang bagaimana nasihat Paulus kepada Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ya, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Peliharalah iman itu. Jadi di dalam teks 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-21 itu saya tidak baca seluruhnya, tapi saya ingin baca ayat yang 11 dan 12. Mari kita dengarkan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Nah, kalau bicara tentang bertanding, saya pikir kita sudah merebut hidup kekal itu lewat meresponi dan mengimani kematian Kristus di kayu salib dan percaya kepadanya. Dan hari ini, di tahun yang baru ini, bersama-sama kita diajak untuk kembali merawat iman kita. Kalau Anda punya sebuah mobil, Anda akan terus merawat mobil itu, diservis mungkin, diganti oli, ataupun kendaraan motor atau yang sebagainya. Ataupun apa saja yang Anda miliki, mungkin itu alat musik, atau Anda punya perabotan rumah tangga, dirawat. Begitupun gedung-gedung, bahkan ada perawatan-perawatan yang begitu intensif dengan keuangan-keuangan yang disiapkan untuk merawat bagian itu. Demikian juga iman kita sebagai orang-orang Kristen itu perlu dirawat juga. Ya. Sebab contohnya kalau bangunan yang mewah pasti dibangun di tempat terbaik, menggunakan bahan-bahan terbaik, dan dikerjakan para tukang dengan kemampuan terbaik pula yang berqualified. Namun jika tidak dirawat, semua keindahan, kemegahan itu akan pudar. Demikian juga sebagai orang-orang Kristen. Apabila iman kita tidak terawat, kita tidak merawatnya, maka sudah pasti kekristenan kita akan pudar. Karena kita akan menjadi orang-orang yang sudah acuh tak acuh terhadap Tuhan. Kita mulai lagi percayanya Senin Kamis, kita tidak mengandalkan Tuhan. Ini bagian-bagian yang harus kita perhatikan dalam perawatan iman itu. Banyak hari ini iman-iman yang kandas. Ya. Mengapa? Ada orang-orang Kristen yang imannya rapuh, hancur, bahkan kandas imannya. Karena kehidupan yang mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Bahkan kehidupan hedonisme,
Segala sesuatu hanyalah uang, segala sesuatu hanyalah harta benda, tanpa melihat Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Dan ini hal yang sangat-sangat berbahaya dan riskan bagi kehidupan Kristiani. Cinta dunia, cinta diri sendiri, ya, cinta diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Ya, ini orang-orang yang hidupnya egosentris, ya, melayani, mencintai diri sendiri. Mereka terkontaminasi dengan cara-cara hidup dunia dan hidup tidak rohani. Hidup tidak rohani. Modernisasi melingkupi kehidupan mereka sehingga mereka tidak lagi merawat iman mereka. Justru iman itu dibuang dan tidak terpakai lagi. Jadi iman yang kandas juga itu artinya, kehidupan Kristen kita sekarang mulai bergeser dari fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi kehidupan Kristiani kita mulai bergeser dari fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Artinya, bergeser itu artinya kita sekarang mulai mengganti iman kepada Kristus, iman kepada Allah, dengan mengandalkan diri sendiri. Egosentris. Cuma mengandalkan usaha diri sendiri, usaha sendiri. Mengandalkan kemampuan sendiri. Tanpa pernah meminta Allah berintervensi. Allah campur tangan di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu pemirsa yang Yesus Kristus kasihi. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mencintai kita semua. Oleh sebab itu hari ini kita bersyukur kepadanya. Karena kasih-Nya yang hebat, kasih-Nya yang luar biasa itu atas kita. Karena jika iman kita kandas, maka hilanglah keselamatan kekal itu. Kata Rasul Paulus, kalau imanmu kandas, hilanglah keselamatan kekal itu. Jadi iman yang kandas itu artinya kita bergeser. Sekarang kita bergeser dari fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Kita bergeser dari Yesus, artinya kita cuma menggantikan iman kita kepada Kristus itu kepada diri kita sendiri. Kita ego, kita tidak mengandalkan Dia. Kita berpikir bahwa kita kuat, kita mampu, kita hebat, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Puji nama Tuhan. Jadi pada usaha sendiri, pada kemampuan sendiri, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jemaat Tuhan sekalian. Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita rindu untuk selalu melihat pertolongan, pemeliharaan, mujizat-mujizat-Nya yang ajaib atas kehidupan kita. Dalam suratnya Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus mengingatkan supaya anak rohaninya ini harus menjaga iman, harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang qualified. Nah, untuk itu kita pun demikian harus belajar daripada firman Tuhan ini, ya, untuk bagaimana merawat iman kita. Jangan dunia meracuni kita, jangan dunia menipu kita. Jangan pun dunia merayu kita sehingga kita terhanyut dengan kesenangan sesaat yang membuat kita dihukum selama-lamanya. Jangan kita terhanyut dengan kesenangan sesaat yang membuat kita menderita selama-lamanya. Tapi marilah kita tinggal di dalam Tuhan. Kita merawat iman kita. Baik itu para pendeta, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai jemaat, orang-orang pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu sekalipun. Masuk tahun 2021 ini, mari bersama kita berkomitmen sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang telah masuk dalam pertandingan iman dan telah merebut kemenangan itu. Kita mau menjaga, merawat iman kita. Agar dengan merawat iman itu, kita tetap menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang
dipastikan akan memiliki hidup yang kekal itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu pemirsa, para pendengar jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi Paulus kembali mengingatkan anak rohaninya Timotius, imanmu harus kuat, imanmu harus kokoh. Nah, oleh sebab itu, untuk bagian ini setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk memelihara iman kita. Mungkin ada banyak indikator-indikator atau hal-hal yang Anda berpikir untuk menguatkan iman, tetapi di dalam renungan ini saya ingin menyampaikan dua hal sebagai indikator untuk merawat iman kita. Di tahun yang baru ini biar kita tetap kuat, kita tetap teguh di dalam Kristus tanpa harus diombang-ambingkan dan tergoyahkan oleh angin sakal dunia ini. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk memelihara iman kita kepada Kristus. Untuk memelihara iman kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang pertama adalah kita harus menjadi, untuk memelihara iman itu atau merawat iman itu, yang pertama kita harus menjadi pendengar firman yang baik. Kita harus menjadi pendengar firman yang baik. Hitung berapa waktu engkau mendengar firman Tuhan, berapa lama engkau mendengar firman Tuhan, dan jumlahnya bisa engkau pikirkan sendiri, sudah berapa lama mendengar firman Tuhan itu. Coba kita lihat Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus menjadi pendengar firman yang baik. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Kalau Anda masuk gerejanya Senin Kamis, Anda tidak pernah mendengar firman Tuhan, bagaimana iman bisa bertumbuh? Bagaimana iman itu bisa bertumbuh dan menjadi kuat? Itu mustahil, nonsen. Oleh sebab itu saya mengajak kita pada bagian renungan firman Tuhan ini untuk merawat iman itu. Harus selalu Anda senang untuk mendengar firman Tuhan. Karena Allah memberi telinga kepada setiap kita untuk mendengar. Alkitab katakan, memang kita harus mendengar firman Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Kita harus mendengar firman itu. Ayat 17 itu begitu luar biasa. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh iman Kristus. Jadi marilah kita lebih banyak memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan. Anda menaikkan volume ibadahmu. Anda menaikkan volume pembacaan firman-Mu. Terus dinaikkan. Sehingga dengan mendengar, membaca firman Tuhan itu, Anda punya satu kemampuan ilahi. Anda punya daya ilahi untuk merawat imanmu. Sampaikan kepada semua orang. Mari bersama suka mendengar firman Tuhan. Mari bersama mendengar firman Tuhan untuk merawat iman percaya itu. Puji nama Tuhan. Sangat senang untuk mendengar firman Tuhan setiap waktu. Jadi jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Terus hadir. Dalam keadaan apapun hadir. Sebab firman Tuhan itu adalah isi hati Allah. Firman Tuhan itu adalah berita kerikma dari sorga, berita sukacita, berita kemenangan, berita yang memberi sukacita. Datang dengarkan berita keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, untuk merawat iman itu, yang kedua, kita harus menjadi pelaku firman yang baik. Jadi untuk merawat iman itu kita harus menjadi pelaku firman. Pelaku firman yang baik. Coba lihat Matius pasal 7. Injil Matius pasal yang ke-7. Kata Alkitab di sana,
ayat 24 sampai 25 itu Injil Matius pasal 7. 24 sampai 25 firman Tuhan berkata begini. Setiap orang yang mendengar perkataan itu, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan kita seperti ayat firman Tuhan tadi. Jangan seperti orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman. Itu mereka seperti membangun rumah di atas pasir. Datang angin, gelombang, hujan, badai, hancur. Tapi kalau mereka adalah orang-orang pelaku firman, itu mereka seperti orang-orang yang membangun rumah di atas batu. Batu itu berbicara tentang Kristus sebagai fondasi yang kuat. Jadi marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang lain pun dengan tegas berkata, jangan engkau cuma menjadi pendengar saja, tetapi harus engkau menjadi pelaku firman Tuhan itu. Jadi untuk merawat firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman itu. Kita harus buat action untuk firman Tuhan itu. Kita harus menjadi pelaku firman yang baik, agar kita kuat. Banyak orang tidak menjadi pelaku firman, ya datang masalah, persoalan, sakit, penyakit. Dia stres, depresi, akhirnya meninggal dunia tanpa keselamatan. Tetapi kita yang mendengar, bahkan bagian kedua kita yang menjadi pelaku-pelaku firman itu. Kita adalah orang-orang Kristen yang kuat karena kita merawat iman kita dengan melakukan firman Tuhan setiap waktu. Bapak, Ibu, jemaat, pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada. Dengan melakukan kedua hal tersebut secara berkesinambungan, secara intens, yang melakukan secara terus-menerus, saya percaya kita tidak hanya memiliki iman yang kuat, tetapi juga kita akan memiliki iman yang berdampak pada orang lain. Orang lain pun akan diselamatkan karena melihat jati diri Kristus yang ada pada kita. Hidup merawat iman. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk selalu kita lakukan setiap hari. Dan kita terapkan setiap waktu, setiap hari dalam hidup kita. Jadi ingat, jangan kita terkontaminasi, termakan oleh rayuan dunia ini. Jangan kita bergeser dari iman percaya kepada Kristus dengan mengandalkan diri kita sendiri, kehebatan kita, kemampuan kita, untuk mengandalkan manusia. Tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan. Dia adalah Allah yang perkasa. Dengan tangannya yang kuat, Dia melindungi kita. Dia menolong kita. Hari ini, rawatlah iman kita untuk masuk di tahun yang baru ini. Dengan dua bagian, yaitu menjadi pendengar firman yang baik dan menjadi pelaku firman yang baik. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan, diberi harapan baru. Sukacita ilahi bagi kita sekalian. Salam damai sejahtera, bahkan selamat tahun baru untuk semua kita, para pemirsa pendengar para kudus Allah di mana saja Anda berada. Dan untuk teman-temanku, alma materku, di mana saja berada di seluruh Nusantara, bahkan di tempat-tempat di luar negeri Indonesia ini. Kemuliaan Tuhan atas kita, perlindungannya atas kita. Untuk bersama bagaikan pahlawan yang telah melewati tahun 2020 masuk 2021. Kemenangan Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan.
kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta pertolongan yang daripada Tuhan. Kita bersyukur pada, terus merawat iman kita. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber keselamatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Bersyukur Engkau telah menghantar kami dari tahun 2020 masuk tangga yang ketiga, tanggal 3 Januari 2021. Kami masuk tahun 2021. Ini semua bukan karena kegagahan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kesehatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua. Kalau dengan merawat iman kami mampu melewati tahun 2020, kami mau terus merawat iman kami di tahun 2021 sampai kepada tahun-tahun yang akan datang. Terus kuatkan kami Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kami sekalian untuk menjadi pendengar firman yang baik untuk merawat iman, menjadi pelaku firman yang baik untuk merawat iman. Jamah setiap kami para pendengar, pemirsa di mana saja berada, nama-Mu dimuliakan. Dengan bagian ini kami terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doaku, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, kita akan berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru. Shalom, Eirene, Immanuel. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.